Bak masuk labirin yang tanpa ujung, itulah situasi yang dirasakan tatkala pandemi corona benar-benar membuat ekonomi tak berkutik. Tiada seorang pun tahu kapan pandemi ini akan benar-benar berakhir dan roda perekonomian bisa kembali bergulir. Adalah Indonesia, negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, juga terancam ekonominya. Kelesuan itu semakin jelas terpampang dari data-data ekonomi. Yang terbaru, Badan Pusat Statistik melaporkan indeks harga konsumen bulan September 2020 terjadi deflasi 0,05%. Inilah deflasi yang terjadi 3 kali beruntun. Rupanya bukan hanya sepak bola, deflasi pun juga mencetak hat-trick. Sedangkan inflasi tahunan pada September 2020 tercatat 1,42%. Setidaknya sudah sejak Juni hingga September, inflasi tahunan berada pada kisaran 1%. Sementara itu, inflasi inti yang kerap dipakai untuk mengukur daya beli juga sangat-sangat lemah. Secara tahunan, angkanya sebesar 1,86% dibanding periode yang sama tahun lalu. Angkanya sebesar 3,32%. Inilah inflasi terendah sejak 2004, sejak kali pertama BPS mencatat inflasi inti. Pergerakan inflasi inti secara tahunan, terlihat di sana bahwa inflasi intinya terus menunjukkan penurunan sejak bulan Maret 2020. Jadi dengan melihat angka-angka ini bisa disimpulkan bahwa pada bulan September 2020 terjadi deflasi sebesar 0,05%. Dari sisi pasokan cukup, tetapi dari sisi permintaan nampaknya daya beli masyarakat masih rendah. Lemahnya daya beli masyarakat membuat dunia usaha mengalah. Penjualan yang tak kunjung naik, beban produksi yang terus berjalan, dan pandemi yang tiada ketahuan di mana ujungnya. Gambaran dunia usaha yang terpaksa mengalah terlihat dari data IHS Markit, di mana Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia pada September 2020 berada di angka 47,2. Level itu turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 50,8. Di bawah level 50 artinya ada kontraksi yang terjadi pada dunia manufaktur. Saya pikir kalau ingin pertumbuhan semakin cepat ya ada faktor utama yang harus diselesaikan, yaitu ketakutan masyarakat untuk belanja. Gitu. Jadi ini antara ketakutan dan kekhawatiran dari kesehatan. Ya. Jadi kesehatan membaik, otomatis orang optimis. Tapi kalau kesehatan masih seperti sekarang, orang hati-hati sekali untuk belanja maupun keluar rumah ya. Jadi otomatis belanjanya akan kecil. Bukan hanya tergambar melalui IHK saja, kelesuan ekonomi Indonesia juga nampak pada dunia usaha dan rumah tangga yang kian rajin menyimpan uang di bank. Padahal di sisi lain permintaan kredit terus melambat. Data Bank Indonesia menyebut dana pihak ketiga atau simpanan uang di perbankan pada Agustus 2020 mencapai 6.228 triliun rupiah. Angka itu naik 10,9% secara tahunan dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Juli 2020 yaitu 7,7% secara tahunan. Di saat masyarakat kian rajin menabung di bank, tren penyaluran kredit justru kian melambat. Berdasarkan jenis kredit, seluruhnya mengalami perlambatan. Bahkan kredit modal kerja justru negatif alias kontraksi. Penyaluran kredit modal kerja pada Agustus tercatat 2.471 triliun rupiah atau turun 1,7% secara tahunan. Yang perlu dilakukan adalah sekarang tinggal bagaimana menjaga kualitas kredit perbankan, kualitas pembiayaan yang sudah diberikan oleh perbankan itu tidak terus-menerus terdegradasi dan jangan sampai terjadi sampai akhirnya jadi non-performing loan. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi sekarang kita harus fokus bagaimana menjaga ketahanan sistem keuangan kita. Jadi selama sistem perbankan itu sehat, kuat, saya rasa kita masih akan bisa menjalani krisis COVID-19 ini paling tidak sampai tahun 2021. Kelesuan yang tersaji melalui data-data ekonomi membuat Indonesia tak bisa terhindar dari jurang resesi. Pandemi COVID-19 benar-benar melumpuhkan roda perekonomian. Namun melawan dan menekan penyebaran COVID-19 menjadi cara untuk bangkit. Salah satunya melalui vaksin. Meski saat ini pandemi belum reda, ancaman pemutusan hubungan kerja kian banyak mendera. Setidaknya masyarakat masih punya harapan. Pandemi mereda dengan hadirnya vaksin.
Tim Liputan CNBC Indonesia.